warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Eli Sugi TV. Dan kali ini aku membawa teman aku karena teman aku ini sangat pintar sekali untuk meramal. Tapi kita boleh percaya dengan ramalannya, tapi kita lebih percaya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ramalan Teteh ini sudah 2 kali kenyataan sama aku, ya. Pertama kali katanya rem mobil aku kanvasnya habis. Pas aku ke bengkel bener kanvasnya habis. Satu lagi temen aku, Opik, hati-hati kecelakaan bawa mobil orang. Ternyata bener dia membawakan mobil akhir, mobilnya tabrakan. Jadi percaya dan tidak percaya aku minta ramal tentang kehidupan aku, keluarga aku, rezeki aku dan anak aku yang selama ini masih tegang ya, berseteru tegang sama dia. Dan aku minta tolong banget karena kita harus percaya dan tidak percaya. Aku minta tolong, namanya Teh Siska. Selamat datang Teh Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat aku dari Bandung. Kali ini pokoknya aku kupas tuntas semua realnya tentang aku ya. Jangan ada kebohongan, aku tidak mau ada kebohongan. Pokoknya aku minta apapun omongan Teteh, apapun yang harus diungkapkan, jangan sungkan-sungkan untuk semuanya diungkapkan ya. Aku juga mau nanya tentang akhir. Apa ya? Ya udah, silakan. Nah, pemirsa kita mulai. Saksikan ya dan jangan lupa nanti subscribe, like, comment, and share YouTube-nya Eli Gigi TV. Yuk mulai. Biar lebih santai ke atas aja ya. Oh tadi ya. gini biar santai. Coba. Kita ini keramal pakai kartu. Kartunya bukan beli di Indonesia ya Teh? Bukan. Naik ke Nggak ada aja Indonesia. biar santai. Teteh santai-santai. Biar santai ya. Biar santai. Kartunya dari mana Teh ini? Ini mah dari Hongkong. Hongkong dari Hongkong. Belinya jauh banget ya Teh. Percaya dan tidak percaya. Ini kartu gold ya. Mau buka apa dulu? Buka pertama asmara dulu. Apa rezeki dulu yang bagus ya? Serah. Rezeki. Karena asmara itu pasti dari rezeki dulu. Kalau kita punya rezeki nyari asmara gampang katanya. Bener kan? Yuk, rezeki dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kayaknya terlalu tinggi deh. Apa di tengah ya? Oke, buka satu. Satu mesti tepat feelingnya. Iya, pakai pilih. Kok kayak deg-degan sih? Ini kan. Iya. Aku nggak mau lihat. Taruh mana Teh? Ini masalah rezeki dulu ya. Rezeki ya. Ini Pok yang buka. Bukan saya ya, Pok yang buka. Ini artinya di kartu saya hoki Kelihatan. dan keberuntungan. Ini ya. Ini bener ya. Ini artinya nih. Hoki ya. Oke. Ntar ya. Jangan penasaran santai. Aku deg-degan kalau di Zoom ya. Santai saja. 2, 3. 2. 3. Acak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai feeling ya. Ya. Hah? Ada halangan. 2. Masalah rumah ini. Bismillah. Bismillah. Asik. Oke. Di sini rezeki empo baru terlihat, maksudnya perkembangan baiknya itu di akhir tahun. Sudah mulai terlihat, gitu kan? Apalagi di tahun depan 2021 ya. Itu terlihat sekali kita udah mulai banyak job. Amin. Ini terus kurang lebih di sini empok bakal ada, kalau dari sistem kerja nih ya, bakal ada kontrak lama. Kontrak lama. Ya mungkin itu bisa sinetron atau apapun gitu ya. Nih, ini artinya keberuntungan ini. Ini Oke, iya. keberuntungan hoki kan. Dan ada kabar baik ini. Masalah kerjaan. Kabar baik.
Jadi intinya di sini masalah rezeki empok bagus di tahun depan, lebih bagus di tahun depan. Nah pemirsa, lebih bagus tahun depan katanya, tahun Iya. 2021. 2021. Emang kan tahun ini semuanya lagi jatuh. Tahun ini semuanya Mungkin lagi karena pada- disebabkan pandemi juga ya. Corona juga ya kali ya. Juga. Ada yang menghalangi nggak? Apa rezeki? Kalau masalah rezeki nggak ada yang menghalangi. Ya mungkin yang menghalangi diri sendiri. Apa? Harus menjaga supaya tidak terlalu boros, itu saja. Karena aku terlalu baik sama orang kayak Iya, kebaikan kan emang juga- sifatnya Bu Eli begitu. Perbedaan. Walaupun aku orang sederhana tapi aku nggak tegaan untuk kalau untuk ngasih makan, ngasih Iya, uang. Tapi bukan mungkin bagus. ya, bukan Kalau ya. urusan itu bagus ya istilahnya. Gitu. Udah ya rezeki udah ya. Amin ya Allah, rezeki Amin, bagus di semoga, tahun ya, depan semoga. insya Allah. Kita Allah boleh mengabulkan percaya, ya. tapi kita lebih percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan musyrik ya, tapi hanya kita ngeliat sekedar- ramalan kartu gitu. Iya. Nah sekarang terpenting dalam hidup aku yang selalu orang mengatakan itu jodoh aku semua settingan dan tidak akan mendapatkan cowok ganteng karena semua cowok ganteng itu hanya morotin aku, hanya numpang tenar, hanya numpang pansos dan selebihnya. Tapi kan kalian tahu aku punya anak 3 cakep-cakep ganteng-ganteng. Itu aku pernah nikah juga. Jadi kali ini karena aku udah lama jomblo hampir 5 tahun, aku mau tahu gimana hubungan aku sama Aher. Oke. Mau yang ngocok aku? Bagusnya apa? Mau dilihat keberuntungannya dari empok sendiri ya ngocok. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai feeling. Pilih ya. Dibayangkan juga ya mukanya Aher ya. Takut aku. Deg-degan. Fokus. Ini real ya, ini gak ada main-main, ini real. Fokus ya. Ini real, aku gak bisa masuk kartu lagi. Bayangin wajahnya Aher, gak usah ngebayangin yang lain. Sorry, kebalik ya. Kok Aher lagi senyum-senyum aja ya? Kayak lagi bahagia dia ya. Amin, semoga bahagia. Dia lagi bahagia banget kayaknya. Terbalik gak nih? Enggak. Ngebayangin mukanya Aher. Dia kalau senyum kan gini. Elisu cantik, kata dia gitu. Kalau ngelakon Elisu cantik kan. Oh iya. Taruh, Asik taruh ya. teh, terbalik dulu. Kayaknya kebiasa ngocok ya. Nggak biasa Kok ngocok banyak aku. ngocok? Nggak bisa ngocok. Udah lama nggak ngocok. Ya jatuh lagi aku berapa? Jangan di ini Aku ya. berapa? Aku berapa? Ini Oh, ada biar. hati. Artinya hati ya pemirsa ini ya. Udah itu ya, itu ya. Serem nih. Udah gini aja deh. Nih, Hati ini. ini yang jatuh kenapa tadi? Ini ya. Hati. Hati. Iya hati. Bisa dibuka. Hati laki-laki. Hati Aher mungkin ya. Itu. Kalau love yang merah itu hati perempuan. Kalau hati laki-laki Lagi apa? cenderung ke perasaan kali ya, bukan hati. Isi perasaan. Oke, silakan. Feeling ya? Feeling. Ini nggak boleh ya? Nggak usah, karena itu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kok halangannya banyak ya? Banyak ya? Nggak banyak enggak sih. Di sini ada juga. Baik halangan dari empoknya dan halangan dari airnya juga ada. Bisa diambil dulu ini dua juga. Suara aku begini lagi, ya ampun. Belum aja dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini real ya, ini real. Iya ya, no setting ini ya Ya, seadanya setting ya, dari kali ya, aku seadanya. buka ya. Iya. Kok satu lagi kok? Cukup deg-degan pemirsa. Karena aku aja yang bukanya deg-degan.
Jadi intinya di sini mungkin dalam hati empok tuh bertanya-tanya, apakah saya akan ada jodohnya sama Aher atau tidak? Iya. Nah di sini ada jawabannya. Mungkin untuk keurusan jodoh masih belum terlihat, Pok. Di sini bisa jadi itu masih jauh ataukah bagaimana, wallahu alam. Itu kan, itu kehendak Allah. Allah yang tahu ya masalah jodoh ya. Jodoh dan usia itu urusan Allah. Cuman di sini memang terlihat gelap. Ya mungkin bisa diprediksikan sendiri deh artinya gelap itu bagaimana. Gelapnya maksudnya? Aku Ya, gak ada gelap. jodoh sama dia. Ya walau alam sebetulnya. Aku nggak bisa bilang istilahnya nggak jodoh sama Aher atau bagaimana, nggak bisa. Ada penghalang. Ya bukan dari penghalang juga. Pokoknya yang saya lihat itu masalah jodoh empok sama Aher memang terlihat gelap sama saya. Mungkin artinya gelap bisa jadi masih lama, gitu kan? Ataupun bukan jodoh, wallahu alam. Iya, sebetulnya urusan jodoh tidak ada manusia manapun yang mengetahui kok. Iya. Nah, itu hanya ketentuan Allah ya. Ini cuma ramalan ya. Ini cuma ramalan. Gitu. Nah, cuman di sini kalau dari empok sendiri ya, memang ini ada halangan satu. Kalau untuk orang-orang sekitar empok atau siapapun itu nggak ada yang bisa ngalangin pok kalau urusan hati ya. Cuman ini kayaknya di keluarga juga ada. Yang saya lihat ini perempuan muda. Gambarnya mana itu? Ini gambarnya sama. Ya aku udah feeling tadi ini. Siapa? Ini Tepat aku lihat, nggak? ini aku tepat ya tadi aku liatin ini penghalangnya karena di depan aku lihat seorang perempuan. Sekarang feelingnya kok ya sama Cantik. saya masuk nggak? Masuk. Sama nggak? Coba. Anak. Betul sekali. Bukan berarti anak yang ngehalangin. Tidak. Ya memang penghalangnya, mohon maaf. Ini saya real ya, seadanya ya istilahnya. Mungkin anak di sini ya, yang saya lihat, anak tidak menginginkan ibunya menikah dan menikah lagi. Selalu gagal dalam rumah tangganya. Apalagi menikah dengan lelaki yang lebih muda. Mungkin itu beban buat anaknya. Bukan berarti ibunya tidak setuju. Anak mana sih yang tidak menginginkan orang tuanya bahagia? Itu kan, Pok. Cuman dalam hati. Jadi mohon maaf nih, dari asmara ini tiba-tiba keluar masalah anak. Soalnya di sini kebuka. Bukan yang jadi penghalangnya anak, bukan. Restu anak mungkin ya. Ya, Harus didapat dari restu anak. Karena semuanya aku kemarin tidak direstui anak, semuanya gagal. mungkin. Penghalang ya di sini ya. Penghalang. Kalau untuk Aher pribadi, seperti lingkungannya dia atau keluarganya dia, jelas tidak ada yang menghalangi. Nah, Aher sudah dewasa mungkin ya, dia punya pilihan sendiri, punya haknya sendiri mungkin, nggak ada. Nggak tahu ya kalau dari, nggak tahu soalnya di sini memang nggak ada muncul orang gitu. Tapi bisa saja terjadi kalau ada orang yang kontra. Bisa aja terjadi. Kenapa sih ya? Lu mesti sama Po Eli? Mungkin Banyak yang seperti orang itu. ada aja ya yang gitu ya. Misalnya. Tapi Nah, yang lebih diberatkan ini Po, mohon maaf ya. Di sini adalah anak. Gitu. Ya mungkin restu anak kita pengaruh juga. Apa? Untuk kenyamanan juga, kenyamanan rumah tangga Empok ke depannya, kenyamanan hubungan sama anak juga ya. Karena di sini yang saya lihat ya, Pok ya, anak tuh begitu sayang sama ibunya. Dia, tapi maaf ya, Pok, ini saya lihat ini kayaknya untuk saat ini asli loh, real ya ini ya, Pok ya. Maaf ya, ini seadanya saya baca. Ini anak kayaknya nggak mau nih ketemu sama ibunya. Belum mau, bukan tidak mau. dia emang gak mau dia ketemu saya lagi. Karena memang ini ada konflik apa ya sama anak. Aku pernah mengatain dia maaf dalam kata-kata anjing. Ya, Karena aku saking kesel. Kenapa selalu aku berhubungan sama laki-laki dia tidak pernah setuju. Dia tidak pernah suka walaupun itu cuma teman untuk mencari rezeki. Ya mungkin Ulfi harus ngerti mamanya ini dunia entertain harus bagaimana. Harus seperti apa.
kalau tidak seperti itu aku tidak punya duit, aku tidak punya makan. Sedangkan anak-anak aku aja nggak ada yang sama aku, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang, aku sih nggak pernah minta anak aku tuh ngasih duit ke aku tidak pernah minta. Aku tidak pernah minta belas kasihan anak aku. Aku tidak pernah minta anakku, ayo dong kasih mama duit balas budi. Tidak pernah minta balas budi anak, sedikit pun aku tidak pernah. Seperti orang dulu aku ke ibu aku balas budi. Ke ibu aku kasih duit. Ngomong Ulfi, ngomong yoga dari kecil. Sampai sekarang Ulfi dewasa, yoga dewasa. Aku tidak pernah minta, sebenarnya tidak pernah minta balas budi ke anak. Selagi aku mampu cari duit, selagi aku mampu bisa masih kuat berdiri. Makanya Allah, seumur aku 48 tahun ini aku masih diberi kesehatan, masih diberi, maaf, bukan aku tanpa penyakit ya. Karena Allah tahu apa yang harus aku cari untuk menghidupi diri aku sendiri gitu. Kalaupun anakku nggak sayang sama aku nggak apa-apa. Aku tidak benci anakku sendiri. Aku tidak benci Ulfi, tidak benci Yoga, tidak benci Fitri yang tidak mengakui aku sama sekali sebagai ibunya. Tapi aku nggak mau anak aku jadi anak durhaka, ya kan? Karena surga itu letaknya di kaki ibu. Apalagi Ulfi perempuan. Sewaktu dia rumah tangga nanti, gimana kalau dia mertua? Suami aku masih pikir, walaupun dia tidak udah ngeblokir WA semua, tapi aku masih perhatiin, aku lihat akun fake, lihat dia, masih lihat dia gimana anakku, lihat orang-orang, lihat tuh Ulfi ngapain, aku tetap memantau dia. Bukan aku senang-senang, aku senang-senang sama temen-temen. Kenapa? Aku takut sakit. Lagi corona begini, lagi covid, aku tidak boleh banyak pikiran kan Teh. Itu sih intinya. Bukan aku ngelupain anakku sendiri, enggak, tapi aku takut sakit. Makanya aku bahagia sama Aher gitu kan. Aku deket Aher, aku bahagia gitu kan ya. Aku tenang sama dia. Walaupun banyak orang yang mengusik, mengunjingin aku, Aher seperti ini, Aher seperti ini, aku tetap kuat. Apapun omongan orang aku tidak peduli gitu kan ya. Selama aku jalankan bahagia sama Aher gitu kan ya. Kita jodoh nggak tahu. Jodoh tangan Allah semuanya. Kalau emang aku berjodoh sama Aher ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak berjodoh ya aku tetap jadi teman seiman seislam aku sama dia. Itu aja. Seperti yang lainnya aku tetap akan baik sama mantan suami aku, mantan pacar aku tetap baik sama semuanya. Cuma di sini masih panjang ya Perjalanannya. Iya, perjalanan masalah keluarga empok ya, mungkin dengan anak ya. Kalau di sini tidak ada klarifikasi secara secara kekeluargaan, maksudnya sama anak nih gitu kan, rundingan dengan baik. Kalau tidak ada, maksudnya aku capek, tidak ada Teh. kebaikan, ini akan berlanjut cukup lama. Tapi capek, aku Puswa dibilang settingan sama anak, baik kan dibilang settingan sama anak. Pak, demi Allah Rasulullah, aku tuh sama Ulfi tuh gak pernah ada settingan. Tidak pernah bersetting-setting untuk berantem. Saya apa mau sih orang settingan untuk berantem? Mungkin kalau settingan sama temen berantem oke, tapi sama anak sendiri, darah daging aku sendiri, masa aku mau settingan berantem? Kan gak mungkin. Aneh soalnya di sini cukup lama ini. Kok ibu sama anak ada ya yang bentrok macam gini, kayak kucing sama anjing ya. Gitu. Kalau aku kangen sama dia, aku selalu, makanya aku gak mau jauh dari anak-anak itu. Aku gak mau sepi, hidup aku gak mau sepi. Iya. Sekarang Ulfi tinggal di mana? Oh beda, udah tidak satu rumah. Aku ngarepin kemarin ulang tahun aku dia datang mau ucapin, kayak ini enggak. Aku ngelahirin dia sakit, kayak ngelahirin dia tuh sampai gak punya duit, hutang-hutang untuk rumah sakit. Jadi sedihnya aku sama aku ya. Memang perjalanan hidup Orang-orang memang gak sudah mau tahu. seperti begini ya Orang-orang- pemirsa ya. Orang-orang mau tahu susahnya aku dulu kelahirin anak, gimana aku dapat anak, gimana bapaknya Ulfi tuh yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya semua. Sampai sekarang Ulfi udah besar, Yoga lulus kuliah, itu dari tangan aku sendiri cari duit, dengan tangan halal aku cari duit, dihina orang, dicaci maki orang, dijulitin orang dengan aku berondong, baik berondong. Itu demi apa? Demi aku dapat uang, demi aku untuk bertahan hidup. Tapi orang gak ada yang mau ngerti, disangkanya settingan sama anak.
Anakku makin malu punya orang tua tidak sempurna seperti aku, seperti Eli Sugigi. Tapi aku sangat dihargai sama orang lain, tapi anak tidak menghargai aku. Di mana salah aku, di mana dosa aku? Ya mungkin ini kayaknya di sini tuh sebetulnya apa, kurang komunikasi. Ya. Mungkin sama-sama saling punya ego tersendiri pemirsa. Ibunya mungkin punya ego, anaknya juga punya ego. Yang ini pengen begini, yang itu pengen begitu. Jadi belum menemukan titik temu yang enak. Kalau aku orang penyayang, loh, aku orang penyayang banget. Aku udah tahu persis sifatnya Musa. Ke siapapun aku sayang, aku baik. Iya. Tuh. Kok bisa begini ya? Tapi tetap ya yang namanya anak. Saya juga punya anak kok. Jadi memang anak tuh sebetulnya bagaimana kita cara mendidiknya, memeliharanya dan memerhatikannya. Aku udah sangat didik dia teh untuk dia sampai Dia memang percaya. Gak ada orang tua manapun istilahnya yang pengen anak tuh hancur atau nggak bahagia, nggak ada. Tapi yang saya tidak mengerti di sini kok aneh ya, sebegitu rumitnya ini hubungan ibu sama anak. lebih parah sama cowok kan dibanding sama anak sendiri, maksudnya lebih hubungan lebih parah sama anak dibanding sama laki-laki. Kenapa? Tadi kan padahal urusan anak Empo belum nanya ke saya. Ini hanya urusan hubungan sama anak. Kan? Ternyata memang di sini keluar juga Ada anak Empo. ini tadi ya. Iya, perempuan cantik, masih muda. Begitu kok. Ya kalau urusan keluarga sih sebetulnya dibalikin lagi gimana Empo lah. Jangan kita berlarut-larut menunda istilahnya hal yang tidak baik. Segera diselesaikan begitu. Ya sih, aku Saran mohon dari semoga saya. pemirsa ya ngerti keadaan aku. Pokoknya ngerti aku tidak pernah sama anak, kamu settingan sama anak, tidak pernah anak. Ulfi anak kesayangan aku, Ulfi anak bontot aku, paling aku sayang. Aku bela-belain dia dari bapaknya dulu. Aku belain, aku hampir dibunuh sama bapaknya Ulfi. Aku ambil dari bapaknya, aku dicelurit, dikejar pakai celurit, aku bela-belain. Tapi kenapa Ulfi gak ngerti aku gitu doang. Ini cerita nyata ya pemirsa ya. Ini nyata real. Ini aku gak bohong, aku demi Allah Rasulullah aku tidak ada settingan sama Ulfi. Semoga Ulfi nonton. Hanya ini yang bisa aku ungkapkan untuk Ulfi. Walaupun mamanya cuek, tapi hati mama ini sangat sayang sama Ulfi. Ya, mama sayang ke pasangan mama, apalagi sama anak sendiri. Jadi bagi Ulfi kalau nonton YouTube mama mohon pengertian Ulfi, datanglah ke mama. Pintu rumah mama terbuka 24 jam untuk Ulfi. Mama minta maaf sama Ulfi sebesar-besarnya. Ya, punya Ulfi jangan menyesal. Pokoknya sebelum terlambat ya Pi ya. Mama mohon, mama minta maaf. Ini sebagai orang tua mama ngalah minta maaf. Ya. Karena bukan di YouTube, karena mama gak punya nomor telepon Ulfi, semua diblokir. Jadi mama minta maaf lewat sini. Tadi sekarang makasih banyak. Ini Sama-sama. real, aku minta ya. Kalau masalah akhir nanti akan hubungan aku perbaiki lagi. Iya. Ya pemirsa, makasih banyak ya udah Penghalang ya di sini Penghalang. ya. Kalau untuk akhir pribadi seperti lingkungannya dia atau keluarganya dia, jelas tidak ada yang menghalangi. Nah akhir sudah dewasa mungkin ya, dia punya pilihan sendiri, punya haknya sendiri, mungkin nggak ada. Nggak tahu ya kalau dari, nggak tahu soalnya di sini memang nggak ada timbul, nggak ada muncul orang gitu. Tapi bisa saja terjadi kalau ada orang yang kontra, bisa aja terjadi. Kenapa sih ya lu mesti sama Po Eli? Mungkin Banyak yang seperti orang itu. ada aja ya yang gitu ya istilahnya. tapi Nah yang lebih diberatkan ini Po, mohon maaf ya, di sini adalah anak gitu ya. Mungkin restu anak kita pengaruh juga apa untuk kenyamanan juga, kenyamanan rumah tangga Empo ke depannya, kenyamanan hubungan sama anak juga ya. Karena di sini yang saya lihat ya Po ya, anak tuh begitu sayang sama ibunya. Dia, tapi maaf ya Po, ini saya lihat ini kayaknya untuk saat ini asli loh, real ya ini ya Po ya. Maaf ya, ini seadanya saya baca.
anak kayaknya nggak mau nih ketemu sama ibunya. Belum mau, bukan tidak mau. Dia emang gak mau dia ketemu saya lagi. Karena memang ini ada konflik apa ya sama anak. Aku pernah mengatain dia maaf dalam kata-kata anjing. Ya, Karena aku saking kesel. Kenapa selalu aku berhubungan sama laki-laki dia tidak pernah setuju. Dia tidak pernah suka walaupun itu cuma teman untuk mencari rezeki. Ya mungkin Ulfi harus ngerti mamanya ini dunia entertain harus bagaimana. Harus seperti apa. Kalau tidak seperti itu aku tidak punya duit, aku tidak punya makan. Sedangkan anak-anak aku aja nggak ada yang sama aku, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang. Aku sih nggak pernah minta anak aku tuh ngasih duit ke aku tidak pernah minta. Aku tidak pernah minta belas kasihan anak aku. Aku tidak pernah minta anakku, ayo dong kasih mama duit balas budi. Tidak pernah minta balas budi anak sedikit pun aku tidak pernah. Seperti orang dulu aku ke ibu aku balas budi. Ke ibu aku kasih duit. Ngomong Ulfi, ngomong yoga dari kecil. Sampai sekarang Ulfi dewasa, yoga dewasa. Aku tidak pernah minta, sebenarnya tidak pernah minta balas budi ke anak. Selagi aku mampu cari duit, selagi aku mampu bisa masih kuat berdiri. Makanya Allah seumur aku 48 tahun ini aku masih diberi kesehatan, masih diberi, maaf, bukan aku tanpa penyakit ya. Kan Allah tahu apa yang harus aku cari untuk menghidupi diri aku sendiri gitu. Kalaupun anakku nggak sayang sama aku nggak apa-apa. Aku tidak benci anakku sendiri. Aku tidak benci Ulfi, tidak benci Yoga, tidak benci Fitri yang tidak mengakui aku sama sekali sebagai ibunya. Tapi aku nggak mau anak aku jadi anak durhaka, ya kan? Karena surga itu letaknya di kaki ibu. kaki ibu ya. Apalagi Ulfi perempuan. Sewaktu dia rumah tangga nanti, gimana kalau dia mertua? Suami aku masih bikin walaupun dia tidak udah ngeblokir WA semua, tapi aku masih perhatiin, aku lihat akun fake, lihat dia, masih lihat dia gimana anakku, lihat orang-orang lihat tuh Ulfi ngapain, aku tetap memantau dia. Bukan aku senang-senang, aku senang-senang sama temen-temen. Kenapa? Aku takut sakit. Lagi corona begini, lagi covid, aku tidak boleh banyak pikiran kan Teh. Itu sih intinya. Bukan aku ngelupain anakku sendiri, enggak, tapi aku takut sakit. Makanya aku bahagia sama Aher gitu kan. Aku deket Aher, aku bahagia gitu kan ya. Aku tenang sama dia. Walaupun banyak orang yang mengusik, mengunjingin aku, Aher seperti ini, Aher seperti ini, aku tetap kuat. Apapun omongan orang aku tidak peduli gitu kan ya. Selama aku jalankan bahagia sama Aher gitu kan ya. Kita jodoh nggak tahu. Jodoh tangan Allah semuanya. Kalau emang aku berjodoh sama Aher ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak berjodoh ya aku tetap jadi teman seiman seislam aku sama dia. Itu aja. Seperti yang lainnya aku tetap akan baik sama mantan suami aku, mantan pacar aku tetap baik sama semuanya. Cuma di sini masih panjang ya Perjalanannya. Iya, perjalanan masalah keluarga empok ya, mungkin dengan anak ya. Kalau di sini tidak ada klarifikasi secara apa namanya, secara kekeluargaan, maksudnya sama anak nih gitu kan, apa ya, rundingan dengan baik. Kalau tidak ada maksudnya, Aku capek, tidak ada Teh. kebaikan, ini akan berlanjut cukup lama. Tapi capek, Yang aku musuh begini. dibilang settingan sama anak. Baik kan dibilang settingan sama anak. Pak demi Allah Rasulullah, aku tuh sama Ulfi tuh gak pernah ada settingan. Tidak pernah bersetting-setting untuk berantem. Saya apa mau sih orang settingan untuk berantem. Mungkin kalau settingan sama temen berantem oke, tapi sama anak sendiri, darah daging aku sendiri, masa aku mau settingan berantem? Kan gak mungkin. Aneh soalnya di sini cukup lama ini. Kok ibu sama anak ada ya yang bentrok macam gini, kayak kucing sama anjing ya. Gitu. Kalau aku kangen sama dia, aku selalu, makanya aku gak mau jauh dari anak-anak itu. Aku gak mau sepi, hidup aku gak mau sepi. Iya. Sekarang Ulfi tinggal di mana? Oh beda, udah tidak satu rumah. Aku ngarepin kemarin ulang tahun aku dia datang mau ucapin kayak ini enggak. Aku ngelahirin dia sakit, kayak ngelahirin dia tuh sampai gak punya duit, hutang-hutang untuk rumah sakit. Jadi sedihnya aku sama aku ya. Memang perjalanan hidup Orang-orang memang gak sudah mau tahu. seperti begini ya Orang-orang- pemirsa ya. Orang-orang mau tahu susahnya aku dulu
kelahiran anak, gimana aku dapat anak, gimana bapaknya Ulfi itu yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya semua sampai sekarang. Ulfi udah besar, ya kalau lulus kuliah itu dari tangan aku sendiri cari duit, dengan tangan yang halal aku cari duit, dihina orang, dicaci maki orang, dijulitin orang dengan aku berondong, main berondong itu demi apa? Demi aku dapat uang, demi aku untuk bertahan hidup. Tapi orang gak ada yang mau ngerti, disangkanya settingan sama anak. Anakku makin malu punya orang tua tidak sempurna seperti aku, seperti Eli Sugigi. Tapi aku sangat dihargai sama orang lain, tapi anak tidak menghargai aku. Di mana salah aku, di mana dosa aku? Ya mungkin ini kayaknya di sini tuh sebetulnya kurang komunikasi. Ya. Mungkin sama-sama saling punya ego tersendiri ternyata. Ibunya mungkin punya ego, anaknya juga punya ego. Yang ini pengen begini, yang itu pengen begitu. Jadi belum menemukan titik temu yang enak. Kalau aku orang penyayang, aku orang penyayang banget. Aku udah tahu persis sifatnya Mpo. Ke siapapun aku sayang, aku baik. Iya. Tuh. Bisa begini ya. Tapi tetap ya yang namanya anak. Saya juga punya anak kok. Jadi memang anak tuh sebetulnya bagaimana kita cara mendidiknya, memeliharanya dan memerhatikannya. Aku udah sangat didik dia teh untuk dia sampai Dia memang percaya. Gak ada orang tua manapun istilahnya yang pengen anak tuh hancur atau nggak bahagia, nggak ada. Tapi yang saya tidak mengerti di sini kok aneh ya, sebegitu rumitnya ini hubungan ibu sama anak. lebih parah sama cowok kan dibanding sama anak sendiri, maksudnya lebih hubungan lebih parah sama anak dibanding sama laki-laki. Kenapa? Tadi kan padahal urusan anak Mpo belum nanya ke saya. Ini hanya urusan hubungan sama anak. Kan? Ternyata memang di sini keluar juga Ada anak Mpo. ini tadi ya. Iya, perempuan cantik, masih muda. Begitu kok. Ya kalau urusan keluarga sih sebetulnya dibalikin lagi gimana Mpo lah. Jangan kita berlarut-larut menunda istilahnya hal yang tidak baik. Segera diselesaikan begitu. Ya sih, aku Saran mohon dari semoga saya. pemirsa ya ngerti keadaan aku. Pokoknya ngerti aku tidak pernah sama anak, kamu settingan sama anak, tidak pernah anak. Ulfi anak kesayangan aku, Ulfi anak bontot aku, pada aku sayang. Aku bela-belain dia dari bapaknya dulu. Aku belain, aku hampir dibunuh sama bapaknya Ulfi. Aku ambil dari bapaknya, aku dicelurit, dikejar pakai celurit, aku bela-belain. Tapi kenapa Ulfi gak ngerti aku gitu doang. Ini cerita nyata ya pemirsa ya. Ini nyata real. Ini aku gak bohong, aku demi Allah Rasulullah aku tidak ada settingan sama Ulfi. Semoga Ulfi nonton. Hanya ini yang bisa aku ungkapkan untuk Ulfi. Walaupun mamanya cuek, tapi hati mama ini sangat sayang sama Ulfi. Ya, mama sayang ke pasangan mama, apalagi sama anak sendiri. Jadi bagi Ulfi kalau nonton YouTube mama mohon pengertian Ulfi, datanglah ke mama. Pintu rumah mama terbuka 24 jam untuk Ulfi. Mama minta maaf sama Ulfi sebesar-besarnya. Ya, punya Ulfi jangan menyesal. Pokoknya sebelum terlambat ya Pi ya. Mama mohon, mama minta maaf. Ini sebagai orang tua mama ngalah minta maaf. Ya. Karena bukan di YouTube, karena mama gak punya nomor telepon Ulfi, semua diblokir. Jadi mama minta maaf lewat sini. Tadi sekarang makasih banyak. Ini Sama-sama. real, aku minta ya. Kalau masalah akhir nanti akan hubungan aku perbaiki lagi. Ya pemirsa, makasih banyak ya udah nonton YouTube aku. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku. Tanpa mengurangi rasa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.